Shalom Bapak-Bapak yang Tuhan kasihi, senang sekali jika kesempatan hari ini dan malam ini saya bisa menyapa secara khusus untuk para pria yang ada di GKP Jemaat Sadang dan juga para pria pada umumnya untuk dapat kembali mendengar dan merenungkan sabda Allah. Dan sebelum kita bersama-sama mendengar serta merenungkan sabda Allah, mari secara Bapak-Bapak dan para pria yang Tuhan kasihi, kita berdoa, kita memohon pertolongan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur kepadamu sebab malam hari ini dalam kerinduan kami untuk bisa beribadah bersama-sama seperti yang kami lakukan di waktu-waktu yang lalu. Namun oleh karena situasi dan kondisi pandemi yang masih menjadi bagian dari realitas kehidupan di tengah bangsa dan negara kami harus menahan diri, kami harus tetap melakukan kebaktian dan ibadah kami di rumah masing-masing bersama dengan anggota keluarga kami, pun juga selaku pria, bersama dengan Tuhan dan sanak saudara kami. Tuhan, kesempatan malam hari ini kami bersyukur oleh karena Tuhan memberi kami ruang untuk kami dapat kembali mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Namun ya Tuhan, tolong kami supaya kami dapat memahami, supaya kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak dan sabda Tuhan itu sendiri. Terlebih ketika kami dapat mengerti, dapat memahami, maka kami juga dikuatkan untuk dapat melakukan sabda Tuhan itu surut dan sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Bapa, bersabdalah kepada kami melalui hamba-Mu, karena kami sedia mendengarkan. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak-bapak yang Tuhan kasihi, saya ingin mengajak kepada kita pada kesempatan malam hari ini untuk dapat kembali mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Saya memilihkan satu ayat dari surat Paulus yang disampaikan sebagai bentuk nasihat kepada saudara-saudara di Filipi. Dalam Filipi pasal 2 ayat yang keempat, saya mau membacakan bagian ini untuk bapak-bapak dan para pria sekalian. Filipi pasal 2 ayat yang keempat berkata, "Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga." Demikianlah sabda Allah yang menyapa kita saat ini. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarnya, memelihara dan juga melakukannya dalam hidup kita dari hari ke hari. Terpujilah nama Tuhan. Shalom Bapak-bapak yang Tuhan kasihi. Saya mau mengajak kita untuk mengingat, adakah di antara kita yang tidak pernah punya masalah? Rasanya jujur kita akan mengakui bahwa setiap orang di antara kita pasti pernah punya masalah. Tapi ketika kita punya masalah dan dalam perjalanan hidup kita berjumpa dengan orang lain yang juga punya masalah, bahkan mungkin masalahnya lebih besar daripada kita, apa yang kita lakukan terhadap orang itu? Apakah kita hanya berkata mohon maaf, saya tidak dapat menolong saudara karena saya sendiri juga punya masalah, karena saya sendiri juga dalam pergumulan dan masalah yang berat, sehingga mohon maaf saya tidak dapat menolong saudara? Apakah itu yang akan kita lakukan? Bapak-bapak yang Tuhan kasihi, saya mau mengajak kita untuk belajar dari sebuah cerita tentang seorang pendaki gunung. Dia bernama Sandu Sundarsih. Sekali waktu Sandu Sundarsih bersama dengan rekannya pergi mendaki puncak Himalaya. Dalam sebuah perjalanan
setelah sampai di puncak Himalaya untuk kemudian dia kembali turun dari puncak Himalaya itu. Sandu Sundarsing dan rekannya melihat ada seorang yang terbaring di atas salju yang tebal dan dingin. Jenak Sandu Sundarsing dan temannya berhenti untuk kemudian mengamati dan melihat apakah orang yang terbaring telungkup di atas salju itu masih dalam keadaan hidup atau tidak. Setelah diamati secara perlahan-lahan dan saksama, ternyata orang itu masih hidup dan ia sama-sama pendaki Himalaya. Namun oleh karena kelemahannya, sang pendaki itu terjatuh dalam keadaan lemas, dia tergeletak dan tidak dapat bangun lagi. Sandu Sundarsing mengajak temannya untuk segera memberikan pertolongan. Di tengah salju yang terus turun, di tengah salju yang terus membuat tubuh menggigil dan dingin, Sandu Sundarsing meminta kepada rekannya untuk mau membantu dirinya agar orang yang terjatuh dan tergeletak di tengah salju itu diangkat dan dibawa turun. Namun reaksi teman Sandu Sundarsing berbeda. Dia mengatakan kepada Sundarsing, kita akan kehilangan nyawa jika kita membebani diri kita dengan orang itu. Artinya, turun dari puncak Himalaya ke bawah dengan membawa orang yang terjatuh dan tergeletak tak berdaya itu hanya akan membuat dirinya kehilangan hidup dan nyawanya. Sehingga kemudian rekan Sandu Sundarsing itu memutuskan meninggalkan Sandu Sundarsing sendiri. Dan dia berkata, kalau gitu aku turun lebih dahulu, silahkan engkau membawa pria itu, silahkan engkau membawa pendaki itu. Bagaimanapun juga aku tidak mau membebani diriku. Tidak pernah terlintas bapak-bapak dan saudara-saudara bahwa Sandu Sundarsing akan membiarkan pria tersebut tewas tanpa dia bisa berbuat apa. Tidak terlintas bapak-bapak dan saudara-saudaraku dalam benak Sandu Sundarsing sebagai seorang pendaki Himalaya membiarkan pria yang juga menjadi pendaki Himalaya itu tewas di atas salju tanpa ia coba untuk selamatkan. Oleh karena itu, ketika Sandu Sundarsing ditinggalkan sendirian rekannya, maka Sandu Sundarsing mengangkat pria yang tergeletak di atas salju itu ke bahunya dan ke pundaknya, untuk kemudian perlahan-lahan dia turun membawa pria itu dengan langkah yang pelan sekali. Rasa lelah dan beban berat yang ada di pundak Sandu Sundarsing membuat dirinya berkeringat, membuat dirinya menjadi lebih hangat. Kehangatan itu membuat pria yang ada di pundaknya itu perlahan-lahan mulai siuman dan tersadar. Sampai kemudian pria itu pun diturunkan dari bahu Sundarsing karena pria itu sudah betul-betul sadar dan siuman. Sehingga pada akhirnya Sandu Sundarsing dan pria yang ditolongnya itu berjalan bersama-sama perlahan-lahan menuruni puncak Himalaya. Mereka berdua berjalan sambil menghangatkan tubuh, sambil menopang satu sama lain. Hingga pada satu titik mereka berdua melihat ada seorang pria lain tergeletak dan perlu mendapatkan bantuan. Sandu Sundarsing yang masih menopang pria yang tadi ditolongnya itu
pun bersama-sama dengan pria yang ditolongnya mendekati orang yang tergeletak. Setelah diamati dan diteliti dengan seksama, ternyata itu adalah rekan Sundarsing sendiri. Namun sayang, Sundarsing tak mampu menolongnya karena rekan sesama pendaki yang berangkat bersamanya itu dan pulang meninggalkannya telah tiada. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, dalam perjalanan hidup ini kita juga seringkali menjumpai orang seperti rekan Sandu Sundarsing. Ketika dia punya masalah dan melihat orang lain berhadapan dengan masalah besar, dia tidak mau memikirkan masalah orang lain. Dia tidak mau ikut menolong orang lain. Karena yang ada dalam pikirannya adalah bagaimana dia keluar dari masalah yang dihadapinya. Karena yang ada dalam pikirannya adalah fokus untuk menyelesaikan masalah yang dia jumpai dan dia sedang gumuli. Sehingga ketika dia fokus untuk menyelamatkan dirinya, untuk menolong dirinya, untuk memperhatikan dirinya yang sedang berjumpa dengan masalah, yang sedang berhadapan dengan masalah, justru kita kehilangan kesempatan untuk melakukan yang terbaik bagi orang lain. Oleh karena itu, saudara-saudara, bapak-bapak yang Tuhan kasihi, cara terbaik untuk melupakan masalah adalah bukan dengan fokus pada diri kita sendiri, bukan dengan menyelesaikan masalah kita sendiri, tapi cara terbaik untuk menyelesaikan masalah adalah membantu orang lain menyelesaikan masalahnya. Dan setelah kita bisa membantu menyelesaikan masalah orang lain, maka pastilah ada jalan juga untuk bisa menyelesaikan masalah kita. Itulah sebabnya Paulus menyampaikan nasihat ini kepada saudara-saudara di Filipi. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Di tengah situasi pandemi seperti sekarang, saudara-saudara, kepada siapa fokus perhatian itu kita berikan? Di tengah situasi yang semakin masifnya wabah Corona-19 yang ada di tengah-tengah kehidupan kita, kemana kita mengarahkan fokus kita? Kemana kita mengarahkan perhatian kita? Jika kita mengarahkan perhatian kita hanya untuk diri sendiri, maka hari ini Paulus mengajak kita, Paulus menasihati kita agar kita tidak hanya mementingkan diri kita sendiri, agar kita tidak hanya fokus dengan diri kita sendiri, tapi kita juga diajak untuk fokus pada orang lain. Mungkin kita tidak bisa membantu orang lain dengan beras, kita tidak bisa membantu orang lain dengan mie, kita tidak bisa membantu orang lain dengan uang, tetapi kita bisa membantu mereka dengan semangat, dengan motivasi, dengan doa, dengan kehadiran kita. Di mana? Di dalam hidup mereka. Di mana? Di dalam doa kita. Di mana? Dalam persekutuan kita. Di mesbah keluarga kita. Kita hadir untuk mereka. Kita hadir untuk orang lain. Dan oleh karena itu, saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, ketika ada banyak orang dalam situasi yang seperti sekarang ini, coba fokus dengan dirinya, coba fokus dengan usahanya yang mulai turun omsetnya, coba fokus dengan bisnisnya yang mulai tidak mendatangkan untung sama sekali. Saudara-saudara, kita diingatkan kembali, memperhatikan diri sendiri itu tidak salah, tetapi lebih fokus pada diri sendiri dan justru menutup mata terhadap kehadiran orang lain, itu yang tidak dikehendaki. Karena berarti kita membiarkan kesempatan kita untuk melayani orang lain. Karena berarti kita membiarkan kesempatan untuk bisa menyampaikan kasih Allah sia-sia dan menjadi percuma. Padahal justru di tengah kita punya masalah, kita punya pergumulan, kita menghadapi banyak kesulitan,
Saat Allah juga mengajak kita, saudara-saudara, untuk memperhatikan kepentingan orang lain, maka itu menjadi satu langkah untuk kita bisa melupakan masalah kita. Untuk kita bisa membiarkan masalah kita tidak lagi membebani diri kita. Mungkin banyak orang menjadi sakit, banyak orang menjadi lemah karena dia membiarkan pundaknya dibebani oleh masalahnya yang semakin hari semakin bertambah berat. Banyak orang menjadi lemah bukan oleh karena memikul beban orang lain, tapi karena tidak mau melepaskan beban yang ada di pundaknya sendiri untuk kemudian diletakkan dan berjalan bersama dengan orang lain yang sedang menghadapi pergumulan itu sendiri. Mencoba menolong orang lain, mencoba memperhatikan orang lain, bisa membuat kita sejenak melupakan apa yang menjadi beban hidup kita. Dan bisa jadi itu adalah langkah awal untuk memiliki hidup sehat yang prima. Bisa jadi itu adalah menjadi langkah awal untuk merasakan sukacita dan damai sejahtera. Oleh karena itu, saudara, bapak-bapak yang Tuhan kasihi, mari kita arahkan fokus dan perhatian kita di tengah situasi yang kita hadapi dan kita alami, betapapun beratnya menurut kita, bukan pada diri kita sendiri, supaya itu tidak semakin membebani pundak kita menjadi semakin berat, yang pada akhirnya justru akan membuat kita berjalan terhuyung-huyung. Tapi arahkanlah perhatian kita pada orang lain, supaya dengan kita memperhatikan orang lain, menolong orang lain seperti yang dilakukan oleh Sandu Sundarsi, maka bukan hanya dirinya yang beroleh sukacita, tapi orang lain yang dia bantu pun memperoleh hidup yang jauh lebih berharga. Kita percaya Tuhan mengirim kita ke tengah-tengah dunia ini, Tuhan mengutus kita ke tengah-tengah dunia ini, supaya kita bisa menjadikan hidup kita berharga dan orang lain juga berharga di mata sesama, di mata diri kita sendiri, terlebih bagi kemuliaan nama Tuhan. Mulai dari sekarang, perhatikanlah juga orang lain dan bukan hanya diri kita sendiri. Sekalipun dengan hal-hal yang sederhana, dengan hal-hal yang biasa, lakukanlah itu. Karena itu menjadi pintu untuk hadirnya sukacita dan damai sejahtera bagi kita sekalian. Tuhan memberkati kita.